Tahu. Dari mana tahu? Kelakuan. Kelakuan apa aja? Hah? Kelakuan apa? Yang viral. Kelakuan. Tapi setelah saya selidiki ternyata mereka nggak pengen viral, mereka pengen abadi. Oh, amin. Karena ada sesuatu ya, ada ilham berarti. Ada ilham dan alam semesta mendukung, terjadilah kecelakaan itu. Kecelakaan artistik tapi Tapi awalnya gara-gara pecel Mas, soal 2023 awal Mas JJ beli pecel kami. Itu titik awal ketemu Mas JJ itu. Good School. Tapi Mas JJ kayaknya lupa sih. Awal perkenalan. Di Good School. Oh. Jadi Dongker bikin konser di Good School kan. Terus aku jualan pecel, Mas JJ beli. Nyeker lagi. Aku inget banget itu, gak pakai sendal, gak pakai sepatu aja. Wah anjir, lagi nongkrong Mas JJ ya? Mungkin. Gak tau sih lupa. lagi. Kayaknya. Lewat aja Mas JJ aja. Belum ada brandnya lagi tuh Mas. Belum ada brandnya, masih pecel biasa. Masih pecel. Pecel Pak Aziz. Ini gara-gara pecel akhirnya bisa kolaborasi ini ya? Itu pertemuan pertama banget. Lihat Mas JJ langsung deket gitu maksudnya. Deket. Oh itu sebuah tanda ya. Sebuah tanda itu. Diarahkan dari rasa pecel Dari itu. pertemuan secara geografis dekat, ada sinyal dari alam. Sinyal set. Turunkan lagi tuh di Bandung. Jadilah disarankan di Bandung. Nah lagu tuh ya. Tahu. Dari mana tahu? Kelakuan. Kelakuan apa aja? Hah? Kelakuan apa? Yang viral. Kelakuan. Tapi setelah saya selidiki ternyata mereka nggak pengen viral, mereka pengen abadi. Oh, amin. Gara-gara viral ya? Viral. Taunya ya? Kalau secara musik, tahu nggak JJ? Secara musik pas mereka ke rumah Oke. baru ngulik. Terus kan saya dikasih vinyl sama Delvi, dikasih kaset sama Arno. Terus yang ngeliat di internet gitu-gitulah lagu-lagu mereka saya pelajari gitu. Baru taunya ketemunya pas di pecel tadi ya? Ya terus ke rumah mereka main rame-rame. Tapi ke rumahnya setahun setelahnya Mas. Setahun setelahnya. Setahun setelahnya. Setelah. Jauh-jauh. Pecel. Tidak ada sih. Tidak ada sih. Lancar jaya, makmur, Nggak ada sulitnya. dan kenyang, Sulitnya. dan lapar. Karena memang terjadi karena ya tadi tahu-tahu face yang bikin ini semua terjadi. Tahun lalu Jadi ya? tahu-tahu ya. Bukan tahun lalu, tahun ini. Tahun ini. Tahun ini. Tahu-tahu festival Tahu-tahu itu awalnya. memberikan sebuah kesempatan yang niatnya cuma kolaborasi panggung, tapi jadinya album. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan prosesnya cukup menyenangkan. Menyenangkan. Iya. Jakarta Bandung kan dekat, Ya. tapi kami suka mampir ke studio Mas J juga produksi di studio kami gitu ya. Dan yang ngalir aja sih. Apalagi ada Broto. Bro Toyeng. Tapi Bro Mas, Toyeng. meskipun genrenya beda, Mas JJ bukan musisi folk yang ortodoks. Soalnya Mas JJ kalau ngelukis bukan dengerin musik folk tapi nas. Oh, Itu hip hop underground. hip hop gimana? Rapper sejati. Rapper sejati. Iya. Kalau ngelukis nas, bukan Bob Dylan ya Mas? Bukan. Bukan. Kantong aja ya. Berarti ini seni dalam lingkup yang luas ya, visual, musik, Semuanya. performance. Film-film itu film merah putih One for All. One for all. One for All. Jangan itu pengalihan isu itu. Kalian betulan deh. Mengalihkan isu pati itu. Jelas. Isu pati. Pati-pati. Mundur. Betul. Nggak jelas, jangan di up lagi kayaknya itu hubungannya. Gimana Del? Gimana ya? Gimana sih? Seninya? Kalau dari saya, bagi saya seni musik, seni rupa, dan seni lainnya itu ada ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan tuh emang harus dalam, riset dan segala macam. Apalagi secara teknis juga harus menguasai. Itu pede untuk dikeluarkan dan wajib dikeluarkan sih. Ekspresinya segala macam. Jadi nggak usah takut. Apalagi di hari ini juga seni musik, seni rupa kan makin bervariasi, makin banyak ekspresi yang aneh-aneh, yang keren-keren, atau bahkan gagasannya merujuk ke yang lebih kritis kayak ke negara gitu. Itu membuat kami terpacu juga ya. Betul. Pacu. Terus secara bentuk udah nggak berpatok ke lukisan yang bagus atau patung yang bagus banget, udah macam-macam lah bentuknya. Terus nggak kan sekarang seni macam-macam ya, ada research base, ada apa lagi Zik?
Ada yang hanya ekspresi diri. Hanya ada yang ekspresi diri, jadi Ada yang untuk berjualan juga ada. Roblox seni apa tuh Roblox? Roblox seni untuk Gen Z. Seni, sains, Dan teknologi. Tiga tuh beda lagi tuh. Roblox. Seni Keren sains teknologi tuh sebuah apa ya? Moto kamu. Kombinasi Moto keren. moto sebuah kampus. Betul. Sebenarnya responnya ya positif ya. Responnya positif, Meramaikan. meramaikan. Karena Apa? ya itu tadi banyak yang bermunculan bentuknya dan banyak yang mengkritik juga walaupun kemudian akhirnya dibungkam atau ditutupi atau dilawan oleh pihak lainnya tuh agak aneh juga sih karena ya itu tadi seni kan dia sebuah bentuk ekspresi gitu dasarnya kan. Terus ketika misalkan ada satu orang berekspresi dia merasa yang rasanya tuh biasanya terinspirasi dari kesehariannya gitu loh kan. Jadi emang apa yang dia rasakan terus diekspresiin di karyanya. Nah, tapi ada pihak-pihak yang tersinggung dari ekspresi seniman tersebut. Berarti kan mungkin bisa jadi Kurang dalam risetnya. yang tersinggung itu bermasalah juga ya. Ada yang salah kayaknya. Ada yang salah Pikirannya. gitu pikirannya. Kenapa tersinggung nih gitu kan? Padahal saya cuma berekspresi. Nah, Itu ya. Menurut Mas J, Ya itu artinya bagus, punya daya ganggu. benar. Benar sekali. Berarti seninya mah bagus, Bagus, kan? punya daya ganggu. Bebas. Bebas. Bebas sih, kalau aku Bebas. setujunya bebas sih. Bebas. Di mana dulu. Kalau di dalam studio bebas, kalau udah dibawa keluar studio itu ntar ada norma, ada hukum dan lain-lain yang membatasi. Oh, Ya ada baiknya punya kesadaran itu. buat Kalau nggak pertimbangan. salah langkah lu ntar. Jadi konyol. Bisa aja kan? Ya bebas, mungkin di studionya Delphi dia bebas ngapain aja, mau jungkir balik terserah, telanjang kayak Benar. apa gitu, ngapain bebas. Tapi kalau udah dipertontonkan ke Ketika publik ya. keluar ya Ketika dibawa strategis. ke ruang publik, nah itu pasti kita akan berhadapan dengan banyak hal. Itu tadi norma hukum, adat istiadat, apapun itu, budaya apapun itu yang itu ngasih pagar ya atau apa yang kita mesti pintar-pintarnya itu melihat itu, memahami itu, nyari selahnya gitu ya, nyari celahnya gitu. siap bertanggung jawab. Iya, bisa dipertanggungjawabkan gitu. Bebas tapi bertanggung jawab. Berarti kan dasarnya bertanggung jawab ya harus banyak riset, banyak hal lah. Kan keilmuan juga itu. Kemarin saya ngobrol sama Mas JJ, dia ngasih pandangan baru lah, soalnya Mas JJ bilang kalau kemarahan atau ekspresi apapun kalau nggak dibalut sama pengetahuan dengan membaca buku atau referensi pasti brutal. Dan mungkin fondasi yang dimaksud untuk bertanggung jawab tuh untuk meminimalisir kebrutalan tersebut. Nah, brutal dan blunder. Brutal dan blunder. Dan tidak blunder ya. Karena seni kan umurnya udah panjang ya, udah ratusan atau mungkin ribuan tahun. Jadi hari ini kalau kita nggak punya referensi dari apa yang udah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita sebelumnya, kayaknya akan mentah seninya. Dan kita pun belajar sebagai dongker. Anjay. Pernah melakukan keblunderan? Banyak. Karena tidak banyak, karena acuh, karena menganggap ini semua bebas. Iya. Anjay. Berarti bebas tapi bertanggung jawab kali ya. Betul. Tanggung jawab. Bertanggung jawab dan tahu lah ini mau dilempar ke siapa yang menyambut bola itu. Tentang kami. Tentang kami. Yang mungkin juga tentang kamu. Keren sekali. Mantap. Oke. Masuk. Betul. Tentang kami aja, kami nggak ngerti yang lain, ngertinya kami. Benar. Heeh. Itu aja. Itu aja tentang kami. Tentang kami setuju sama Mas JJ. Mencoba saling mengerti. Iya, itu dari inspirasinya dari cerita-cerita keseharian lah. Dari kehidupan kami sendiri itu ya. Kehidupan sendiri, tongkrongan sendiri, Tongkrongan sendiri. obrolan sendiri. Benar. Gitu aja. Sebenarnya kami nggak mikirin apa yang gabungin seni rupa dan musik ya. Cuma melakukan apa yang Ngalir. yang bisa kami lakukan. Mas JJ bisa melukis, lukisannya dimasukin. Hanya melakukan apa yang sekiranya asik, Iya. Sekiranya alami buat Zikri, organik. Iya. buat Arno, buat Delphi, Ya betul, buat yang udah saya. biasa kami lakuin sih. Heeh. Mungkin Melakukan. asosiasi orang sampai mikir seni rupa dan musik digabungkan karena kami udah cukup dekat lah atau sering melakukan hal-hal tersebut aja sih. Iya, latar belakang. Karena latar di belakang. mana kami muncul.
Iya. di mana Mas JJ juga dulu berkembang di latar belakang di keseni-rupaan. Kebetulan. Oh, sebelum pecel aku sama Arno pernah nonton Mas JJ di mes sih. Mas Tapi 56. nggak ketemu Mas JJ waktu itu, no? Jogja ya. Jogja. Mas JJ waktu itu pameran tunggal di mes 56. Terus kami kebetulan main ke sana. Wah, karyanya Mas JJ ternyata. Keren dan beken. Keren dan beken. Disingkat rebek. Keren. Itu ada di mes 56 itu tulisannya keren dan beken. Oh, itu tulisannya Mas JJ? Bukan tulisan apa? Emang di mesnya Oh, di mesnya ada. Tagline-nya mes 56. Keren dan beken. Rebek. Jadi orang-orang yang kesana tuh keren dan beken. Salah satunya Mas JJ. Wah. Rebek lu. Tapi emang apa preferensi aja sih barengan. Emang sering ke acara apa ya atau peristiwa seni rupa, peristiwa musik gitu. Jadi ya kawin ya. Kawin. Kawin. Terus waktu bikin lirik kayak Jim Sepakat atau apa, karena kami latar belakangnya udah itu, jadi nggak perlu menjelaskan gitu si Jim Sepakat ini siapa, kenapa dan lain-lain. Karena udah sama-sama tahu, jadi langsung klik aja sih. Bener. Iya. Sumbangkan. Iya. Jadi apa yang Delpi tahu, lo kok saya tahu, lo kok dia juga tahu, dia juga tahu. Iya begitu. Hah? Ada benang merah. Tahu sama tahu. Ya, Sama-sama tahu. itu yang kami tahu, yang kalian tahu juga pasti ada. Agnes Monica, ya kan? Ada tuh di lirik. Agnes Monica. Bukan Jason Rantinya, tapi ininya apa? Production house apa ya? Apa ya? Yang waktu syuting Cowboy Kampus, Mas. Oh, Karena kan tanda tangan tempatnya anjing, tapi kita nggak kenal. Oh iya iya. production iya, house-nya. iya. Production house-nya. Kang Pidi baik gitu. Pidi baik. Karena minta izinnya. Untuk menggunakan gedung itu harus sepengetahuan sama perwakilan mahasiswa lah. Nah, kebetulan Delpi saat itu adalah Adalah Kahim waktu itu aku. ketua himpunan. Ya, aku diminta untuk tanda tangan aja. Tapi yang nyamperin aku bukan Mas JJ, ada namanya Dani Rahman. Dan Dani itu Rahman. juga senior. senior lu. Saya senior kami. senior kami, ya. Dia nyamperin aku buat membantu ngurus izin itu lah. betul. Tapi peranku minor sih, bukan yang Benar. banyak. Mas Daninya tuh dari PH-nya ya. PH-nya, dia perwakilan PH-nya, aku mahasiswanya. Iya, Mas Dani bilang ke Delpi, JJ mau main film, kamu harus mau, kalau nggak kita musuhan gitu. Itu 2018, 17 ya? Berapa ya? 18. Ini sebenarnya udah ada momen-momen nyaris bersinggungan gitu ya. Iya. Iya. Terus nggak pernah ketemu. Di Masih belum 2018. dikasih nih. Pisah lagi. Dan dia syuting di film Cowboy Kampus itu duduknya di basis. setnya tuh di basis kami dulu. Ada kursi mobil. Iya, iya, Itu iya. punya basis kami ini Mas. Iya. Apa lapaknya di situ? Studio kampus ya. Masing-masing kan ada lapak tuh. Nah, basis kami dulu nongkrong di sofa itu. Sofa itu. Emang lapaknya dia yang dipakai syuting tuh. Basis ya, barisan sinis. Kan dulu kayak ini. Emang sekarang enggak? Kau udah saya ajarin Tai Chi. Mengalirkan energi. Karena bunyinya, Mas. Karena bunyi dari nama beliau ya. Jim Supangkat. Cocok sama progressive chord yang dia mainin. Hmm. Melodi yang dia hasilkan. Jim. Itu kita yang ngomong Jim itu ya, sendiri. Jimnya ya kayaknya. Langsung ditransfer di otak Mas Jim. J. Wah, Jim Sumpangkat. Nama Jim itu singkat, padat dan jelas gitu ya. Dan merdu. Itu kan terjadi di tengah-tengah, bukan di awal datang main ke rumah saya dengan tujuan kita buat lagu tentang Jim Semangat itu nggak gitu. Terjadi di tengah-tengah. Awalnya mah ya nongkrong aja biasa, ngobrol, ngopi, ngerokok gitu, main gitar terus ya gitu aja. Jim Sumpakatnya tahu nggak kalau dijadiin lagu? Sekarang udah tahu. Akhirnya tadinya tahu. enggak berarti. Nah, dia enggak. Gimana ceritanya coba? Taunya dari Mbak Olin sih, jadi Mbak Olin istrinya Mas JJ tuh. Jadi oke. Aku kurang tahu dia gimana akhirnya bisa kenal sama anaknya Pak Jim namanya. Iya. Anaknya Pak Jim, terus anaknya Pak Jim ini akhirnya ngontak Sama- kami buat ke rumahnya. Mbak Dea ya? Mbak Dea namanya. Mbak Dea. Buat nanti kami main ke rumahnya karena Pak Jim kebetulan mau memulai podcast tentang seni rupa dan songnya tuh lagu Salah Display. Terus episode pertamanya tuh ngundang kami sebagai narasumber gitu, sekalian sowan bersilaturahmi ke rumah dia. Mau jadi jingle nggak sih lagunya? Dia jadi jingle song itu. Jingle-nya. Itu gimana bisa gitu royalty momennya ya? Kita
Kita ngurus ke bawah. Nyambung ke sana nih. Gimana nih bawah? Keren ya, Om Baks ya. Nah itu seni di Indonesia sekarang ya. Itu pertanyaan gue tuh ntar tuh. Momen itu Tentang ya. royalti ya, ntar gue tanya deh. Oh. Menarik. Ayo kita gubris. Oh, dari sudut pandang apa nih? Dari sudut pandang orang gembel, ayo kita bisa ya. Enggak, kalau kami gini, konsentrasinya gini kan banyak yang ngomongin hukum. Ya, kami mungkin belum sampai situ ya, itu kan ya itu teknis sekali ya. Sebelum hukum ada namanya etika. Nah, sebelum etika ada namanya perasaan. Nah, kita ngomongin perasaan gitu. Jadi misalnya saya cover lagu Dongker gitu ya, misalnya ya saya bawain gitu ya. Secara perasaan aja udah sama Delphi, sama Arno, sama Zikri, boleh nggak aku bawain? Tapi nggak ada duitnya, gitu. Boleh nggak? Boleh, Bang, mainin aja nggak akan masalah gitu. Yang saling menjaga perasaan masing-masing. Kalau bicara kayak yang soal teknis hukum gitu, kayak tanya ini deh, Dedi Cahyadi. Saya nggak ngerti. Saya nggak sedalam itu teknis sekali soalnya. Berarti perasaan aja ya. Ya, Izin lah. izin, ada perasaan, ada apa mutual respect gitu antara yang minta izin sama yang ngasih izin gitu. Jadi nggak ada antar berkepanjangan, sama ini aja terus terang aja, saling apa jujur sama diri sendiri. Maksudnya apakah kamu nggak merasa bersalah ketika hak orang lain kamu ambil kan gitu? Itu kan mendasar. Udah gitu aja kalau saya tahunya, mereka juga mungkin tahu gitu aja. Betul. Kalian kalau lagu kalian dimainin di kafe gimana? Oh, boleh sekali. Bagus, Bang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak kami minta royalti. Tidak sih. Mungkin bagi aku pribadi jadi nggak seru gitu loh, kayak gitu. Karena emang seninya di situ juga kan. Cuman emang kalau yang di komersil, ya itu agak-agak emang harus dipertimbangkan. Sebab Tapi kan kamu bukannya udah kaya? alhamdulillah ya. Kaya dari Tuhan. Amin. Tidak usah berusaha juga udah ada tuh. Amin. Amin. Oh. Amin. Ya, Kalau saya tuh takut kaya nggak mau miskin, maunya pas gitu. Takut kaya nggak mau miskin. Ini ada, pas butuh ini ada gitu. Butuh rumah, butuh mobil. Jadi aneh tuh kalau terlalu kaya. Penuhi. Cukup. Terlalu miskin juga jadi aneh, kasihan. Lu misalkan ada karaoke, ada atau apa, dari lagu lu nggak apa-apa ya? Aman Itu kan Mas. udah bebas dari era itu sebelumnya. Di hari ini nggak tahu kenapa, mungkin karena emang ada orang yang nggak puas dan mungkin tahu itu bentuk yang harus diadili, ya terjadilah. Itu juga ilmu pengetahuan di hukum kan, ilmu baru tuh mungkin diterapin. Kalau karaoke sama Om Leo boleh. Karena pakai perasaan. Kalau lain kalau nggak kenal gimana? Nggak tahu juga, kenalan dulu lah gitu. Izin dulu kali ya, DM dulu. Iya, kenalan dulu. Sebenarnya gampang-gampang aja sih gitu ya menurut saya. Sungkem dulu Tapi aja ketika nominalnya jadi besar, nah tuh itu tergantung masalah. bentuknya aja. Tergantung tujuannya. nominalnya sebenarnya juga tuh. Ketika kecil nggak masalah, udahlah gitu. Ketika gede, wow. Jadi kami kagum sama ada sastrawan yang nggak punya rambut, Mas. Namanya Pak Afrizal Malna. Meskipun nggak punya rambut tapi dia sangat jenius. Pernah jadi mentornya Mas JJ, betul Mas JJ? Yes. Iya. Dalam apa sih? Menulis puisi tapi pakai performance ya waktu itu Mas JJ? Iya, pakai tubuh. Pakai tubuh. Beyond lah, beyond. Beyond dia. Terus dia pernah berorasi di salah satu forum kebudayaan di Jogja. Dan orasinya tuh di depan ngasih pandangan tentang kebudayaan tapi dari sudut pandang yang tidak senonoh. Iya. Ya, di forum ini forum sangat formal. Sangat formal. Terus Disebutkan ya. ya disebutkan kata-kata tidak senonoh itu. Sebutin aja. Kata senonoh itu. Jadi dia Kebudayaan, pertama dia sebutkan kebudayaan dari sudut pandang hantu. Sudut pandang Bunana, sudut pandang Archipelagis. Yang belum dibahas di forum ini adalah sudut pandang dari kebudayaan Memek dan Kontol. Mas. Terus karena kami rasa nanti apa ya, dalam jangka panjang berakibat buruk buat kami kalau disebar terlalu luas. Seperti kata Mas JJ tadi, pertanggungjawabnya terlalu berat, akhirnya kami masukkan sebagai versi eksplisit yang hanya bisa didengar di Bandcamp. Ya, kalau yang versi Spotify dan lain-lain mah yang ramah lah. Tapi kalau secara komposisi sebenarnya sama ya Mas? Sama. Beda intro doang. Cuma beda intro. Si orasinya cuma buat memperkuat konteks aja. Ada Tapi lucu. Easter Dia egg. endingnya Kontol dan Memek. Langsung mulai intro itu. Aja. Iya. Pernah lah. Pernah. Pernah. Kenapa? Makanya Mas JJ lebih bosen deh, soalnya Mas JJ udah lama aja bawain lagu-lagu Kenapa itu. Mas J? Boleh. Apa? Ketika gue bosen nih bawain karya sendiri.
takut terjebak di repetisi ya. Anjir. Itu aja. Repetisi. Artinya harus cari cara lain untuk ngebawain itu. Kalau nggak iim, itu mulu. Iim gitu. Iya, pasti ada bosan. Iim. Pasti ada bosannya. Itu melulu, itu melulu. Dan ya itu siasatnya aja. Nah itu seni juga tuh keluar dari kebosanan tuh. Wah, kita mesti ya untungnya kalau sendiri bisa terserah saya maininnya gimana, caranya seperti apa, penyampaiannya seperti apa gitu. Enaknya di situ gitu bisa improvisasi di tempat untuk menghindari kejenuhan gitu, untuk menghindari pengulangan gitu. Oh, enggak sih. Enggak. Enggak. Itu mah di yang bawainnya yang salah. Iya. Enggak, saya nggak setuju. Musisinya mungkin kan dia nggak tahu sih, nggak salah juga sih musisinya kalau bosen. Ya udah terlalu sering berarti kan Aspeknya karyanya iya. bagus, nggak salah karena dibawain terus, diutarakan terus ya. Kalau saya sih nggak terlalu bosen ya sebenarnya. Kita masih 3 tahun sih. Sebab emang setiap performance apa venue beda-beda kan experience-nya. Penontonnya bagaimana, jadi pertukaran emosinya juga pasti beda sih. Kadang lebih ke apa ya? Kadang di momen-momen tertentu mungkin lagi seru banget bawa lagu yang ini gitu. Dibanding lagu satunya gitu. Itu tadi sih mungkin karena kondisi crowd juga. Nah, kami juga beberapa kali menyesuaikan dengan crowd gitu kan, dengan acara. Betul. Bawa lagu yang mana, kadang kami bawain materi-materi lama. Karena lebih cocok di sana. Kayak gitu sih. Berarti nggak setuju ya? Kalau bosan lo bosan aja udah. Tapi nggak tahu 50 tahun lagi kan bawain itu mulu makanya enak sih. Yang ngedenger juga mungkin juga gitu. Kayak Goo Dolls Irish. Kan pada satu titik banyak orang, aduh gue bosen nih, tapi kita harus ngakuin itu karya bagus banget loh. Ya? Atau apa ya, mungkin orang gue bosen banget mainin Wonderwall, musik cafe misalnya gitu ya. Main Oasis, dia main di cafe gitu ya. Ya memang satu titik akan ada kejenuhan sampai di titik itu, makanya butuh pembaruan. Jadi bukan ada sesuatu yang salah sama karyanya, enggak. Karena itu melakukan pengulangan. Repetisi itu ya. Ini karena musisinya juga makin kesana kan makin berkembang ya Mas J. Iya, berkembang. Kemudian mungkin ya kalau dengan jarak 10 tahun 15 tahun lagi bisa jadi dia udah jauh lebih baik gitu si musisinya secara presentasinya misalkan kan. Kemudian dengan lagu yang dibuatnya 15 tahun lalu bosannya tuh lebih ke kayaknya pengen ada kebaruan dengan cara bawainnya deh, cara presentasinya. Cara presentasinya. Gitu. Nah, dengan skill dan kondisi dia saat itu gitu yang udah 15 tahun kemudian berubah gitu kan. Lebih ke situ. Jadi kalau dibilang ada yang salah sama karyanya ya enggak lah gitu. Lebih ke kondisi si senimannya gitu kan. Bagaimana cara dia menyampaikan ke penonton kali ya. Kan minggu lalu saya tuh nonton ini Mas, Setia Band. Oke. Saya kan dengerin lagunya tuh 15-20 tahun yang lalu tuh. Tapi waktu nonton kemarin aransemennya beda jauh. Nah, Oh bedanya jauh banget aja, nggak kayak denger lagu aslinya. Dan menurutku itu mungkin cara Setia Band buat membawakan biar gak bosen. Iya. Buat setia bandnya dan buat pendengarnya. Betul, buat pendengarnya. Mungkin Iya, ya. betul. Gitu. pasti begitu Iya. sih. Itu sebenarnya ide dari kawan lama kami. Boleh. Bukan kawan lama kami, kawan lama Mas JJ. Mas Kalau JJ. kalau buat kami kawan baru karena baru kenal berapa bulan. Sinema pinggiran. Sinema Pinggiran, Mas Alan Alan Subakir. Subakir. Oh, Alan itu yang Subakir. garap video klip Mas Eji juga kan ya? Dulu ya, Dulu ya, sering oke. banget. Kenapa bisa sampai si laundry aja nih? Ya mungkin itu hal-hal keseharian yang membosankan ya. Repetitif. Yang dilakukan tanpa gairah kayak nyuci baju tiap hari apa gitu ya. Betul. Dia repetitif tapi signifikan ya. Signifikan. Penting. Cuci baju. Ya hal-hal keseharian yang diulang-ulang terus. Betul. Ya rasanya seperti apa ya? Seperti nggak berpikir lagi, otomatis aja udah gitu. Bosen, kosong, Ya. takos, harapan kosong. Kosong ya. Iya. Rahasia. Rahasia. Betul. Sebelum terjebak aku Zikri Arno udah keluar Mas jadi di musik malahan. Nah, Sebelum itu terjebak. yang bisa nge-breakdown mereka. Nah, Tapi mereka pun nggak akan mau. Ntar kalau nggak ada yang mau masuk sekolah seni. Betul. Ya, Kadang Facebook. emang mungkin ya yang saya tangkap tuh seni rupa penuh jebakan tuh emang pada apa ya secara dimaksud
ya harus banyak riset juga, harus banyak tahu tentang apa yang terjadi di peristiwa seni rupa gitu, biar nggak kejebak suatu pakem misalnya, suatu warna atau suatu bentuk, ya nikmatin aja semua ini, jangan sampai itu mengilhami ya, Itu berak. mengilhami terus sesuatu ya, menjadi objek itu diilhami terus dan dipakemkan bahwa itu yang terbaik, itu kayaknya itu menyebalkan. Ataupun percaya sama seni rupa bisa merubah dunia. Wah, naif sekali. Musik misalnya bisa merubah dunia. Agak sulit. Yang bisa merubah dunia si pemangku kebijakan doang. Iya nggak sih? Iya nggak sih, itu doang. Dan rakyat Pati, bro. Dan rakyat Oh Pati. benar, Rakyat mulai dari Pati. Pati ya. Benar dari Pati. Dan rakyat, benar. Apakah secara Kau pemeran utama di sebuah negara. Hidup juga berat, bro. Saya pernah ngobrol sama Paris Hilton. Anjir. Apa sih Riz? Riz. Rasa jadi kamu berat gila lu. Kenal ya. Kenal. Maksudnya party melulu, bro. Capek juga badan. Dia aja berat apalagi kita. Apa sih yang nggak berat? Betul. Gitu. semuanya berat lah ya. Iya, tapi Berat. ya maksudnya gini apa? Ya kita tahu itu gitu ya. Ya hiduplah gitulah. Tapi kan itu siasat kita aja biar semua menyenangkan. Semuanya seru gitu. Ya itu gitu aja. Oke. Gimana lagi? Iya sih emang gitu. Mau gimana lagi? Gimana lagi, Mas? Betul. Bingung juga. Kita ya nggak berekspektasi sih, sebab emang pas prosesnya bikin juga nggak berekspektasi, karena apa momen yang spontanitas itu kan juga jadi bukan bentuk ekspektasi, karena itu semua dibikin spontan. Uhuy ya. Uhuy. Ya ada juga yang nyamut. Ekspektasi penonton sih itu tidak bisa dikendalikan ya. Betul. Namanya juga sebuah karya, kalau udah dilempar ke publik ya udah jadi milik mereka. Betul. Jadi biar bagaimanapun mereka merespon, Betul. itu adalah respon mereka. Tapi seenggaknya kami puas dengan karya dan Iya, mungkin berangkat kerja keras dari kita buat ini karena kami pengen seneng-seneng, bukan bikin orang Nah, lain seneng. betul. Mungkin gitu ya. betul. Gitu. Berarti apakah kalian puas dengan album ini? Wah, puas sekali kalau aku mah. Secara apa? Secara ini karya gue kayaknya oke. Dari segi Secara finansial kalau Kalau tadi sebuah Aspek Secara finansial downwards ya. tadi nanya apa harapannya uang gitu. ya jelas kalau itu bagus. Wah, juga. jelas Gue juga masalahnya. Bagus gimana Mas Ji? Ya senang senang ya? suka. Happy ya? Happy karena melakukan banyak hal yang di luar kebiasaan. Saya dan mereka. Betul.